Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai kita, yang selalu memberkati kita, dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, kita berjumpa lagi dalam sharing firman-Mu, pelita bagi kakiku. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan hari ini, yang saya ambil dalam Matius pasal yang ke-17, Matius pasal 17 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Firman Tuhan mengatakan demikian, ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait suci kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyat atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita baca dari sini, kita tahu bahwa Yesus ketika dia selama 33 tahun, Yesus hidup di tengah-tengah dunia ini, Yesus melakukan apa yang menjadi kewajiban dia sebagai manusia. Yesus 100% Tuhan, Yesus 100% manusia. Salah satu contohnya yang kita baca hari ini, Yesus datang ke bait suci untuk beribadah dan berdoa. Saudara, Yesus datang ke bait suci untuk beribadah dan berdoa. Dia Mesias. Dia juru selamat. Dia pemilik sesungguhnya secara rohani bait suci itu. Tapi Yesus datang untuk beribadah ke bait suci. Saudara, semangat saudara di tengah-tengah suasana seperti ini, saudara. Saya berdoa berharap, saya selalu ingin mendorong saudara tetap bersemangat untuk beribadah. Karena saudara lihat, Yesus memberikan contoh yang sangat luar biasa kepada kita. Dia Tuhan, dia juru selamat, tapi dia tetap datang untuk beribadah. Bahkan saudara, ketika waktu itu Yesus datang ke bait suci untuk beribadah, ada sebuah kewajiban waktu itu, setiap orang yang datang masuk ke bait suci harus membayar 2 dirham. Saudara, dan yang luar biasa, mungkin kita harusnya kaget, Yesus juga harus membayar. Saudara, makanya orang yang di sekitar itu bertanya kepada Petrus waktu itu yang bersama-sama dengan Yesus, mereka bertanya, "Apakah guru mau membayar 2 dirham?" Petrus mengatakan, "Ya, membayar." Saudara, kalau kita mau pikir, sebenarnya Yesus pemilik bait suci. Dia nggak perlu membayar. Dia Tuhan, dia juru selamat. Tetapi saudara lihat, bagaimana Yesus begitu taat. Dia datang di situ dan ada kewajiban, Yesus membayar kewajibannya. Yang luar biasa saudara, waktu itu, Yesus bersama dengan murid-muridnya. Tapi mungkin karena terlalu banyak orang, saudara. Kalau saudara ingin melihat bagaimana ramainya bait suci, mungkin kalau saudara punya waktu nanti satu saat, saudara ke Israel, dan saudara datang ke tembok ratapan, itu sisa-sisa bangunan bait suci. Ada begitu banyak orang Yahudi dari seluruh dunia, bahkan kita orang Kristen, datang ke sana untuk berdoa. Ramai sekali. Bait suci pun saudara selalu ramai seperti itu. Nah, mungkin murid-murid yang lain, termasuk Yudas yang bendahara, sudah masuk duluan karena terlalu banyak orang, dan Yesus berjalan bersama Petrus. Dan ketika dia akan masuk, saudara, dan diwajibkan untuk membayar 2 dirham, Yesus tidak memiliki uang. Karena yang pegang uang waktu itu kan Yudas. Yudas mungkin udah masuk duluan, mereka udah terpisah dari rombongan. Saudara, tapi Yesus tidak memiliki uang. Bagaimana caranya? Saya ingin mengatakan kepada saudara, saudara, Yesus pun pernah punya problem keuangan. Harus membayar kewajiban, tapi Yesus tidak punya uang. Saudara, di tengah-tengah keadaan seperti ini, saudara jangan hanya berpikir, hanya saudara sendiri yang mengalami pergumulan keuangan. Saudara harus membayar kewajiban-kewajiban saudara di tengah-tengah suasana yang seperti ini. Dan saudara pikir, waduh, saya ini orang paling malang sedunia. Saya susah. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara dari apa yang kita baca hari ini sederhana sekali. Saudara harus ingat, Yesus pun pernah punya masalah keuangan. Dia harus membayar kewajiban, ya, 4 dirham jumlahnya saudara, totalnya, tapi Yesus tidak memiliki uang.
ada kewajiban, tapi Yesus tidak memiliki uang. Saudara, apa yang Yesus lakukan? Jadi sekali lagi saudara harus ingat baik-baik, Yesus pun pernah punya masalah keuangan. Harus membayar, tapi tidak ada uang. Karena mungkin Yudas sudah masuk duluan. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia mengatakan kepada Petrus, Petrus, kamu pergi ke danau, pancinglah ikan. Ikan pertama yang kau pancing, bukalah mulutnya, dan engkau akan mendapatkan 4 dirham di dalamnya. Ambillah uang itu, kemudian dibayarkan. Saudara yang diberkati Tuhan, saudara tahu bersama bahwa Petrus latar belakangnya adalah seorang nelayan. Tahu ya? Dia dulu sebelum jadi murid Yesus, dia seorang nelayan. Dia dipanggil ketika dia sedang bekerja sebagai seorang nelayan. Jadi pekerjaannya Petrus sebagai nelayan, dia menangkap ikan. Dari hasil tangkapan itu, dia jual ikan dan kemudian dia akan mendapatkan uang itu. Kali ini saudara, Yesus menyuruh Petrus untuk mendapatkan uang masih berhubungan dengan pekerjaan Petrus. Tapi metodenya, caranya berbeda. Tetap tangkap ikan, tetapi Petrus tidak perlu menjual ikan itu, hanya membuka mulut ikan itu dan di dalamnya ada 4 dirham. Saudara yang diberkati Tuhan, di tengah-tengah suasana seperti ini, pekerjaan sulit, semua bisnis juga mengalami problem, masalah. Saudara, kita harus belajar dari kisah Petrus ini. Yesus menyuruh Petrus untuk mendapatkan uang dengan cara mengambil uang dari mulut ikan. Masih dengan metode nelayan. Masih berhubungan dengan pekerjaan Petrus. Tetapi saudara, caranya berbeda. Langkah-langkahnya berbeda. Dulu Petrus menangkap ikan, kemudian dia menjual, dia mendapatkan uang. Sekarang beda. Tetap berhubungan dengan ikan dan pekerjaan Petrus sebagai seorang nelayan, tapi dia tangkap dan mendapatkan uang dari sana. Nah, saudara, di tengah-tengah keadaan semacam ini yang sedang kita hadapi hari-hari ini dan semua orang mengalami, seluruh dunia mengalami, saudara, Tuhan, saya selalu percaya dan saya sudah dengar kesaksian-kesaksian orang, Tuhan selalu akan menolong kita tidak jauh dari pekerjaan dan bisnis kita. Cuman mungkin yang akan saudara peroleh yaitu pekerjaannya dasarnya masih sama. Tapi metodenya, cara kerjanya yang akan berbeda. Jadi kalau saudara bertanya, apa yang harus saya lakukan? Minta hikmat dari Tuhan. Kalau saudara bilang begini, saya udah nggak ada jalan keluar. Saya udah mencoba dan nggak bisa. Nah, langkah saudara sebagai manusia, saudara sudah coba. Kalau saudara mungkin sedang hari-hari ini sedang kekurangan hikmat. Firman Tuhan bilang, kalau kita kekurangan hikmat, mintalah hikmat. Jadi saya percaya Tuhan tetap akan memberkati saudara. Dan masih berhubungan dengan bisnis saudara, dengan pekerjaan saudara. Tapi metodenya mungkin akan berbeda. Hikmatnya akan Tuhan berikan kepada saudara, metodenya berbeda. Mungkin ada cara-cara yang saudara sudah lakukan selama ini dan itu menghasilkan uang dari bisnis saudara. Nah, di tengah-tengah keadaan semacam ini, mungkin Tuhan akan memberikan hikmat kepada saudara, masih pekerjaan yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Dan itu akan menghasilkan. Ini yang dilakukan Petrus. Dan Petrus, sekalipun mungkin dalam pengalaman Petrus, tidak pernah dia menemukan uang dalam mulut ikan, tapi Petrus mau lakukan. Dan Petrus memang dia pergi saudara, memancing ikan. Ikan pertama dia dapat, di situ ada 4 dirham. Saya ingin katakan kepada saudara, ATM pertama saudara, itu mulut ikan. Jadi ATM pertama itu mulut ikan. Anjungan tunai mandiri biasanya kita harus ada saldo. Kita masukkan kartu, kita ambil uang. Tapi saudara tahu, Petrus ATM pertama itu mulut ikan. Oke? Petrus mengambil uang dari sana. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Ada banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Ada banyak cara Tuhan untuk membuat mujizat dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara, sekali lagi saya ingin mengingatkan saudara, kalau saudara berpikir Yesus tidak pernah punya masalah keuangan, Yesus pun pernah punya masalah keuangan. Tapi selalu saya bilang, bagi orang percaya, selalu ada pemecahan. Selalu masalah dekat dengan orang percaya. Selalu kita punya masalah. Tapi saudara tahu, mujizat juga dekat dengan orang percaya. Saya mau kasih kesaksian singkat kepada saudara dengan hidup saya. Satu kali dalam hidup saya, saudara, saya ada kewajiban yang harus saya bayar. Saudara, itu sekitar 9 juta lebih. Hampir 10 juta. Dan waktu itu tenggang waktunya saya lihat masih 1 minggu. Jadi total yang kewajiban yang harus saya bayar itu ada 9 juta lebih. Sedangkan uang di saldo tabungan saya itu nggak nyampe untuk bisa membayar 9 juta lebih pada waktu itu, saudara. Tapi karena masih 1 minggu saya pikir, udah tunggu aja. Sehingga
pada akhirnya saudara, di hari hanya saya harus membayar saudara. Ketika saya periksa uang saya saudara di tabungan saya, itu nggak cukup. Dan saya tetap harus membayar kewajiban, itu masalah. Jadi apa yang saya lakukan saudara pagi itu ketika saya bangun, saya agak ketakutan dan saya akhirnya masuk di kamar, saya berdoa kepada Tuhan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan berkati saya. Saya sampai bilang kepada Tuhan, saya tidak akan berhenti berdoa, bagaimana caranya Tuhan supaya saya membayar, karena saya harus bayar kewajiban itu terakhir, batas waktunya, limit waktunya hari itu. Dan saudara ketika saya berdoa sebanyak tidak akan ada jawaban. Saya nangis di hadapan Tuhan. Saudara, saya punya banyak teman. Saya punya sahabat, orang-orang yang pernah saya layani. Ada gembala-gembala yang saya punya hubungan sangat baik, sahabat-sahabat saya. Saya sebenarnya bisa kontak mereka kalau saya mau. Atau beberapa teman pengusaha yang saya kenal. Dan saya pinjam uang atau minta tolong. Saya yakin mereka akan membantu saya. Tapi di hati saya, di pikiran saya, waktu itu tidak ada hal semacam itu. Saya cuma berdoa. Saya bilang begini, Tuhan, saya tidak akan berhenti berdoa sampai saya dapat jawaban bagaimana saya cara membayarnya. Tiba-tiba saudara, saya bisa merasakan hadirat Tuhan. Kemudian ada suara bilang begini sama saya. Ada suara bilang begini, Nixon, kamu ke Galaxy Mall, kamu mandi, kemudian kamu ke Galaxy Mall. Saya cuma berpikir begini, kenapa Tuhan menyuruh saya untuk ke mall, padahal saya lagi nggak punya uang cukup untuk membayar kewajiban saya. Saya masih berdoa. Saya bilang, ini suara dari mana? Kemudian suara itu berbicara lagi, saudara. Kedua kali. Ini suara dari mana? Saya pikir ini suara dari iblis bahkan sampai, kok saya disuruh ke mall? Sampai akhirnya, saudara, ketiga kali saya bisa merasakan ada satu kuasa yang besar sekali masuk ke kamar saya waktu itu. Kemudian suara itu berbicara dengan saya bisa merasakan, mendengar, saudara, secara audible. Suara itu bilang begini sama saya, Nixon, hambaku, kamu ke Galaxy Mall. Akhirnya saya putuskan untuk ke Galaxy Mall, saudara. Saya pergi ke mall itu pada waktu itu, saudara. Ya, walaupun saya nggak tahu apa yang saya harus lakukan, tapi saya bertentangan dengan keadaan sebenarnya. Saya cuma berpikir begini, pengalamannya begini, saudara. Apakah ada orang transfer uang di ATM saya, di bank saya? Jadi saya waktu itu ke mall, saudara, ke Galaxy Mall, saya langsung naik ke ATM. Kemudian, saudara, saya bolak-balik jalan di ATM. Putar. Tapi tidak ada, ada suara bilang begini, masuk, ada orang yang transfer. Karena pengalamannya dalam beberapa kali begitu. Tapi ternyata, saudara, tidak ada dorongan bagi saya untuk masuk ke ATM, untuk periksa. Nggak ada suara sama sekali. Saya sampai berapa kali, saudara, 4 kali muter-muter, muter balik. Waduh, saya bilang jangan sampai 7 kali, bisa roboh tuh ATM. Nah, saudara, apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba, saudara, ketika saya lagi bingung, saya nggak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu mendekati saya, menempuk pundak saya, dia bilang begini, Ko, ini ada orang titip sesuatu buat Ko. Dia bilang begini, ada orang itu tadi di sana, dan dia bilang begini, Bu, tolong serahkan kepada Bapak yang sana. Saya bilang sama orang itu, serahkan aja sendiri. Tapi Bapak itu bilang begini, enggak bisa, Bu. Ya, jangan sampai orang itu tahu. Jadi saya titipkan ini ke Ibu. Jadi saya nggak tahu ini apa, tapi saya mau berikan ini. Akhirnya, saudara, saya terima. Itu amplop warna coklat besar, saudara, yang ada kayak talinya kayak gitu. Kemudian saya buka amplop itu, di dalamnya masih ada amplop lagi, saudara. Dan ketika saya buka amplop itu, di dalamnya, saudara, itu ada uang sebesar luar biasa, saudara, itu 10 juta. Saya nggak perlu menghitung karena masih dalam bundle bank. Saya sampai kaget, loh, siapa yang ngasih? Saya kejar lagi ibu itu, Bu, siapa yang ngasih? Dia bilang begini, loh, saya nggak tahu, saya cuma dititip. Orang modelnya kayak gimana? Orang itu tinggi, modelnya besar, ya kayak orang-orang Timur Tengah kayak gitu. Saya muter-muter cari orang seperti itu, saudara, di sepanjang Galaxy Mall, dan saya tidak menemukannya. Saudara, ketika saya pulang dan saya nangis, saya bicara dengan para pendoa saya, mereka bilang ada 2 hal, kemungkinan besar itu malaikat atau Tuhan menyuruh orang untuk memberkati Pak Pendeta, Pastor Nixon. Tapi sampai hari ini, saudara, saya nggak pernah tahu siapa yang melakukan itu. Tapi yang saya percaya satu hal, saudara, saya nggak tahu apakah itu benar malaikat atau ada orang yang Tuhan gerakkan untuk memberi kepada saya. Tapi yang saya tahu, Tuhan menolong saya. Saudara, apapun keadaan saudara, ada mujizat ATM mulut ikan. Ada orang yang memberi yang saya tidak kenal dan orang itu juga tidak memperkenalkan diri. Ada banyak cara Tuhan untuk menolong saudara. Tetap semangat, jangan pernah putus asa. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan memberkati kita semua.